Halo guys, selamat datang di video pembelajaran pengantar perpajakan yang keempat. Lisa akan memandu kalian mengenai tata cara pemotongan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak ya. Pertanyaan pertama, apa sih pemotongan dan pemungutan PPh? Jadi, pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atau PPh adalah suatu mekanisme yang memberikan penugasan dan tanggung jawab kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan dan pemungutan atas PPh yang terutang pada suatu transaksi yang dikenakan pajak. Jadi dapat dikatakan, pajak baru bisa dikenakan kepada seseorang ketika orang tersebut telah menerima atau memperoleh penghasilan. Nah, kegiatan pemotongan pajak akan memotong sebesar pajak yang terutang dari keseluruhan pembayaran yang diterimanya. Proses pemotongan akan dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan pembayaran terhadap orang yang menerima penghasilan tersebut. Kemudian pihak pembayar bertanggung jawab atas pemotongan dan penyetoran serta pelaporannya. Selanjutnya adalah pemungutan pajak. Pemungutan pajak berupa kegiatan memungut sejumlah pajak yang terutang atas suatu transaksi. Pemungutan pajak akan menambah besarnya jumlah pembayaran atas perolehan barang. Pemungutan pajak dapat juga dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran yang dilakukan oleh pembeli barang. Misalnya, pemungutan PPh pasal 22 bendaharawan dan BUMN atau BUMD, PPh pasal 22 atas pedagang pengumpul, dan pemungutan oleh pihak yang menjual barang atau yang memiliki otoritas mengeluarkan barang, seperti PPh pasal 22 atas penebusan. Ada beberapa kelebihan pemotongan dan pemungutan, seperti 1. Ketepatan waktu penyetoran, 2. Kemudahan, 3. Kesederhanaan, 4. Biaya pemungutan murah. Tapi sebaliknya, ada juga kelemahan pemotongan dan pemungutan, seperti 1. Mempengaruhi cash flow WP, 2. Menambah beban administrasi WP, 3. Menambah beban biaya WP, 4. Resiko hukum compliance WP. Kemudian untuk objek pemotongan dan pemungutan domestik bisa terdiri dari pemotongan PPh sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi, pemungutan pajak penghasilan, dan pemotongan PPh atas dividen, bunga, dan royalti, sewa dan imbal jasa kepada wajib pajak dalam negeri. Sedangkan objek pemotongan dan pemungutan internasional berupa pemotongan PPh atas wajib pajak seseorang dari penghasilannya dari luar negeri. Nah, kalau membahas terkait penyetoran pajak, jangan disetor di kantor pajak terdekat ya, tetapi disetorkan di kantor pos atau bank persepsi yang terdekat dari kalian. Dan jangan lupa, pada saat penyetoran pajak dilengkapi dengan surat setoran pajak atau SSP. Formulir SSP tersebut dapat diperoleh di KPP terdekat. Kalian juga dapat memperbanyak sendiri SSP tersebut. Nah, tampilan form SSP itu seperti yang kalian lihat ini. SSP itu terdiri atas 5 lembar ya. Lembar ke-1 untuk wajib pajak, lembar kedua untuk KPP melalui KPKN, lembar ketiga untuk KPP melalui wajib pajak, lembar keempat untuk bank persepsi, lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain jika diperlukan. Nah, untuk penyetoran dan pelaporan pajak yang sudah jatuh tempo, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan ya. 1. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang dipotong oleh pemotong pajak penghasilan, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 2. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 3. Untuk PPh pasal 4 ayat 2 atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang dipotong atau dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 4. Untuk PPh pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 5. Untuk PPh pasal 15 yang harus dibayar sendiri,
Berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 6. Untuk PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 7. Untuk PPh pasal 23 dan PPh pasal 26 yang dipotong oleh pemotong PPh, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 8. Untuk PPh pasal 25, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 9. Untuk PPh pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 10. Untuk PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penandatangan surat perintah membayar sebagai pemungut PPh pasal 22, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 11. Untuk PPh pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh wajib pajak badan tertentu sebagai pemungut pajak, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 12. Untuk PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu masa pajak, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 13. PPN yang terutang atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dan atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 14. Untuk PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri, harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. 15. PPN atau PPN dan PPNBM yang pemungutannya dilakukan oleh pemungut PPN yang ditunjuk selain bendahara pemerintah, berikut adalah jatuh tempo penyetoran dan pelaporannya. Demikian penjelasan Lisa pada video kita yang keempat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.